Senang dapat kembali bertemu dengan Anda. Pada masing-masing organisasi tentunya tidak terlepas dari adanya struktur organisasi. Sehingga pada kesempatan kali ini kita akan sharing untuk mengenal betapa pentingnya memahami struktur pada masing-masing organisasi. Tetapi sebelumnya itu perkenankan kami menyampaikan bahwa melalui channel ini telah tersedia kelas untuk sharing lebih lanjut seputar organisasi. Silakan bergabung dengan menekan tombol gabung dan pilih kelas sesuai dengan keperluan. Begitupun juga bagi sobat dan teman-teman yang dengan ikhlas dan senang hati untuk memberikan dukungan dan juga support demi perkembangan dan perluasan channel ini. Silakan tekan tombol ucapan terima kasih dan tinggalkan pesan di kolom komentar sebagai referensi pembuatan video ke depannya. Struktur organisasi sebagaimana yang terlihat secara umum pada sekretariat organisasi bukanlah semata-mata dipajang untuk diperlihatkan dan dipertontonkan, tetapi struktur organisasi tersebut adalah suatu hal penting untuk dipahami dan juga dimengerti oleh seluruh komponen pembentuk organisasi. Dan tentunya juga struktur organisasi tersebut digunakan untuk memperlihatkan hubungan keterkaitan dengan organisasi-organisasi eksternal seperti organisasi-organisasi mitra. Oleh karena itu, ada beberapa hal penting yang harus dipahami dan juga dimengerti oleh seluruh komponen-komponen pembentuk organisasi, terutama pengurus organisasi, tentang arti pentingnya dari struktur organisasi tersebut, yaitu yang pertama adalah melalui struktur organisasi. Tentunya akan memperlihatkan hubungan pertanggungjawaban antar komponen-komponen pembentuk organisasi. Yang kedua adalah melalui struktur organisasi pada masing-masing organisasi. Tentunya akan memperlihatkan gambaran secara umum tentang bagaimana cara dan juga mekanisme organisasi untuk mewujudkan visi dan misi organisasi tersebut. Sehingga ketika telah memahami tentang arti pentingnya dari struktur organisasi tersebut, maka tentunya kita akan mengerti dan juga memahami tentang bagaimana organisasi tersebut untuk mewujudkan visi dan misi organisasi, yang tentunya akan diimplementasikan melalui program kerja organisasi, di mana program kerja organisasi tersebut tentunya akan dibagi dan juga didistribusikan sesuai dengan komponen pembentuk struktur organisasi, dan juga akan merupakan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing seksi atau bidang sesuai dengan struktur organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah melalui struktur organisasi, tentunya akan memperlihatkan pembagian kewenangan, mulai dari pimpinan organisasi sampai dengan bagian-bagian terkecil pembentuk struktur organisasi tersebut, seperti akan memperlihatkan pembagian dan kewenangan dari pimpinan organisasi, akan memperlihatkan pembagian kewenangan dari kepala seksi sampai dengan anggota yang tergabung pada masing-masing organisasi tersebut. Yang keempat adalah lewat struktur organisasi. Tentunya juga akan memperlihatkan bagaimana hubungan keterkaitan dengan organisasi-organisasi eksternal, seperti bagaimana hubungan keterkaitan dengan salah satu organisasi dengan organisasi-organisasi mitra. Hal tersebut tentunya akan lebih mudah dipahami ketika kita telah memahami tentang seperti apa garis koordinasi dan seperti apa garis komando. Garis koordinasi dan juga garis komando telah kita bahas lewat video sebelumnya, dan selengkapnya dapat dilihat melalui deskripsi video ini. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah lewat struktur organisasi. Selain akan memperlihatkan pembagian kewenangan mulai dari pimpinan organisasi, tentunya juga akan memperlihatkan pembagian tugas dan fungsi dari komponen-komponen pembentuk organisasi tersebut, di mana tugas dan fungsi dari komponen-komponen pembentuk organisasi seperti tugas dan fungsi dari pengurus organisasi sampai dengan anggota organisasi tentunya harus dipahami, sehingga alur pelaksanaan tugas dan fungsi kita sebagai pengurus organisasi dan juga alur pelaksanaan dan juga penyampaian pelaporan tentunya akan lebih mudah dilakukan karena telah memahami tentang arti pentingnya dari struktur organisasi tersebut. Dari beberapa poin tersebut yang merupakan arti pentingnya dari struktur organisasi, pada dasarnya dapat kita melihat bahwa struktur organisasi bukanlah semata-mata dipajang pada masing-masing sekretariat organisasi, tetapi akan memberikan gambaran secara umum tentang kondisi organisasi tersebut, seperti bagaimana organisasi tersebut untuk mewujudkan visi dan misi organisasi, yang tentunya akan dilaksanakan melalui program kerja organisasi, di mana program kerja organisasi tersebut tentunya akan dijabarkan dan juga didistribusikan sesuai dengan komponen-komponen pembentuk struktur organisasi. Dan juga lewat struktur organisasi tentunya kita akan lebih mudah memahami tentang pembagian tugas dan wewenang, serta bagaimana cara kita untuk melaksanakan
tugas dan fungsi kita sebagai pengurus organisasi. Terlebih akan memberikan petunjuk dan juga pedoman untuk memberikan dan juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kita sebagai pengurus organisasi. Semoga bermanfaat dan perkenankan kami menyampaikan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman komunitas tutorial organisasi yang telah mendukung channel ini. Dan bagi sobat dan teman-teman yang baru melihat dan baru berkunjung dan berkerinduan untuk belajar seputaran organisasi, silakan bergabung dengan saya melalui channel tutorial organisasi, dan jangan lupa untuk mengklik dan menonton salah satu video yang akan ditampilkan di akhir video ini. Salam kompak penuh persahabatan dan terima kasih sudah menonton.